Halo adik-adik, perkenalkan nama Kakak Zekri. Kakak berasal dari program studi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Nah, di program KKN ini, kakak akan menjelaskan satu materi yang akan berguna untuk adik-adik nanti, yaitu tanaman herbal sekitar sebagai obat-obatan herbal. Yang pertama, apa itu obat herbal? Nah, obat herbal sendiri adalah obat yang berasal dari tumbuhan yang diproses atau diekstrak sedemikian rupa hingga menjadi serbuk, pil, atau cairan yang dalam prosesnya tidak menggunakan zat kimia, adik-adik. Nah, selanjutnya, apa juga itu pengobatan herbal? Nah, pengobatan herbal sendiri adalah pengobatan yang menggunakan bahan yang berasal dari tanaman, bisa berupa daun, akar, atau biji-bijian yang mengandung bahan yang berkhasiat untuk tubuh. Nah, selanjutnya jenis-jenis obat herbal. Yang pertama itu ada jamu, yang kedua ada obat herbal terstandar, dan ketiga ada fitofarmaka. Nah, yang pertama jamu dulu nih. Jamu adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, dan sediaan atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun dari nenek moyang kita nih telah digunakan untuk pengobatan. Selanjutnya ada OHT atau obat herbal terstandar, adalah sediaan obat dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah nih adik-adik, dengan diuji kepada hewan percobaan. Selanjutnya ada fitofarmaka. Fitofarmaka ini lanjutan dari obat herbal terstandar tadi adik-adik, yaitu obat dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan diuji praklinik atau pada hewan percobaan, dan uji klinik yaitu pada manusia sendiri adik-adik. Bahan baku dan produk jadinya juga sudah distandarisasi atau sudah diuji keamanannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, ini contoh-contoh dari obat herbal tersebut adik-adik. Coba tebak, yang mana itu jamu, yang mana itu obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan nih kenapa kita harus memilih obat-obatan herbal nih. Yang pertama itu karena efek sampingnya yang lumayan kecil nih adik-adik, karena tidak mengandung bahan-bahan kimia yang akan berefek pada tubuh kita nantinya. Kedua, kandungan unsur kimia dalam obat herbal yang jadi dalam proses pengobatan modern. Maksudnya itu adalah kandungan-kandungan kimia yang ada di dalam obat-obatan herbal ini itu telah menjadi standar atau contoh nih dalam pengobatan modern yang ada di rumah sakit. Yang ketiga, biayanya lebih murah, tentu saja. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan bahan-bahan alam itu dari lingkungan kita sekitar adik-adik. Kita tidak perlu membelinya secara mahal-mahal di apotek. Selanjutnya itu ada tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obatan herbal. Nah, di alam sendiri ada banyak sekali itu tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat herbal. Di antaranya itu yang pertama yaitu kunyit. Kunyit itu adalah tanaman obat yang memiliki khasiat untuk mengurangi radang, infeksi, dan juga untuk membantu dalam penyembuhan kanker. Selanjutnya ada jahe. Jahe itu selain digunakan untuk bahan masakan ya adik-adik, juga digunakan sebagai obat. Obat apa itu? Yaitu obat anti peradangan. Selanjutnya ada obatan sakit pencernaan nih, dan juga sebagai bahan untuk membuat minuman untuk menghangatkan tubuh. Adik-adik pasti pernah dong meminum wedang jahe contohnya. Selanjutnya ada lengkuas nih adik-adik. Lengkuas itu udah dipercaya nih sebagai obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit secara turun-temurun dari zaman nenek moyang kita dulu. Selain itu, kencur atau lengkuas ini umumnya digunakan sebagai bumbu masakan. Ada juga sirih nih.
sirih ini yang biasanya digunakan yaitu daunnya adik-adik. Daun sirih ini memiliki banyak kandungan vitamin, contohnya adalah vitamin C. Adik-adik tahu kan gunanya vitamin C untuk apa? Ya, guna vitamin C itu salah satunya bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit adik-adik. Daun sirih juga bermanfaat sebagai obat penurun demam. Selanjutnya ada jeruk nipis yang bermanfaat sebagai obat-obat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, terus mengurangi risiko penyakit jantung serta kanker, dan juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan kulit adik-adik. Selanjutnya ada lidah buaya nih. Lidah buaya itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya itu meningkatkan kesehatan pencernaan. Kalau adik-adik misalnya memiliki gangguan pencernaan nih, jadi bisa meminum nih lidah buaya. Selanjutnya ada menyembuhkan luka, menjaga kesehatan mulut, hingga mengobati jerawat pada kulit. Nah, setelah adik-adik mengetahui tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan tadi, nah selanjutnya kita harus mempelajari tahapan-tahapan pembuatan obat herbal kering tadi adik-adik. Tahapannya itu ada dua, yaitu pertama Simplicia, yang berasal dari bahasa Inggris simplicity, yang berarti penyederhanaan. Simplicia itu artinya tanaman obat herbal yang telah disederhanakan melalui proses pengeringan sehingga siap digunakan sebagai obatan jadi. Selanjutnya ada standarisasi, yaitu pengujian terhadap Simplicia yang telah dibuat untuk memastikan kualitas dari Simplicia tersebut. Nah, untuk pembuatan Simplicia, yang pertama itu adalah tahapan persiapan nih, dilakukan dengan menyiapkan bahan baku yang berasal dari tumbuhan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada sortasi basah nih. Sortasi basah ini dilakukan untuk memisahkan tanaman bahan yang digunakan sebagai obat-obatan tadi dari tanaman yang tidak kita inginkan adik-adik. Selanjutnya ada tahapan pencucian, yaitu proses yang bertujuan untuk membersihkan tanaman obat itu dari pemotor berupa tanah dan lain-lain. Selanjutnya ada proses perajangan atau pemotongan, yaitu untuk memotong tanaman-tanaman yang sudah disiapkan dan sudah dicuci tadi menjadi lebih kecil-kecil. Selanjutnya ada proses pengeringan, yaitu untuk mengeringkan tanaman-tanaman tadi agar kandungan air yang ada di dalam tanaman tadi menjadi hilang, dan juga tanaman tersebut bisa menjadi lebih awet. Selanjutnya ada sortasi kering yang bertujuan untuk memisahkan tanaman tersebut dari pemotor berupa daun-daun nih. Kalau kita lagi mengeringkan tanaman itu kan biasanya ada daun-daun yang jatuh. Nah, kita bertujuan sortasi kering itu untuk memisahkan daun jatuh tersebut dari Simplicia, obat yang bakal kita gunakan nanti. Selanjutnya ada pengemasan. Nah, pengemasan itu kita memasukkan obat-obatnya sudah kita siapkan tadi ke dalam kemasan. Tujuannya untuk apa? Itu agar Simplicia dari tanaman yang sudah kita siapkan tadi menjadi lebih awet. Setelah itu ada yang namanya pemeriksaan mutu nih adik-adik. Pemeriksaan mutu ini bertujuan untuk memastikan Simplicia dari tanaman tadi layak untuk digunakan, dan juga layak untuk dijual, dan layak untuk didistribusikan. Oke. Di akhir kata ini kakak ada satu quotes nih untuk adik-adik, yaitu aku belajar untuk mengetahui dan aku mengetahui belajar. Terima kasih adik-adik telah menyimak pelajaran yang sudah saya sampaikan. Semoga pelajaran ini bermanfaat nih untuk adik-adik ke depannya. Sampai jumpa lagi.